Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Muhammadin Alim dari Institut Agama Islam Negeri Kediri, mahasiswa semester 2 Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas dari sejarah peradaban Islam yang berjudul Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang mana dosen pengampunya adalah Ibu Fatimatus Zahra, Magister Hukum Islam. Semoga dapat bermanfaat kepada kita semua, menambah wawasan khususnya tentang sejarah peradaban Islam Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu sejarah dinasti Umayyah. Sejarah berdirinya dinasti Umayyah berasal dari nama pendirinya, yaitu Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf, yaitu salah satu seorang pemimpin dari pimpinan kabilah Quraisy pada zaman jahiliyah. Bani Umayyah masuk Islam baru pada masa Fathul Mekah, yaitu pada tahun 400 Hijriah atau 660 Masehi. Pertikaian politik terjadi di kalangan umat Islam. Puncaknya adalah ketika terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Setelah Khalifah terbunuh, umat Islam di wilayah Irak mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun, Muawiyah bin Abi Sufyan juga menobatkan dirinya sebagai khalifah. Karena Hasan lemah dan Muawiyah semakin kuat, maka Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Karir politik Muawiyah bin Abi Sufyan mulai terlihat bagus ketika pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Muawiyah terlibat konflik dengan Khalifah Ali untuk mempertahankan kedudukannya sebagai gubernur Syria. Sejak itu, Muawiyah bin Abi Sufyan mulai berambisi untuk menjadi khalifah dengan mendirikan dinasti Umayyah. Setelah menurunkan Hasan bin Ali, Muawiyah menjadi penguasa seluruh imperium Islam dan menaklukkan Afrika Utara, merupakan peristiwa penting dan bersejarah pada masa kekuasaannya. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini, Bani Umayyah sendiri berkuasa kurang lebih 90 tahun, yaitu pada tahun 41 Hijriah sampai dengan 132 Hijriah atau sama dengan 661 Masehi sampai 750 Masehi. Selama 90 tahun berkuasa, dalam pemimpinan Bani Umayyah ini terdapat 14 khalifah. Namun di sini saya hanya akan menyebutkan beberapa khalifah yang terkenal pada masa Bani Umayyah ini. Yang pertama adalah khalifah pendirinya sendiri, yaitu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, pendiri dinasti Umayyah dan berkuasa selama 20 tahun. Yang kedua adalah Marwan bin Al-Hakim. Beliau pembasmi dan penemu mata uang pada masa itu. Yang ketiga adalah Abdul Malik bin Marwan.
Dia adalah peresmi bahasa Arab dalam negara. Ia berkuasa 21,5 tahun atau 21 lebih 5 bulan kalau nggak salah. Selanjutnya adalah masa keemasan. Pada masa keemasan Bani Umayyah ini dipimpin salah satu khalifah terkenal hingga saat ini, yaitu Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Yaitu kemasan dan kodifikasi hadis. Mohon maaf, sebelum Umar tadi ada satu, yaitu Al-Walid bin Abdul Malik. Dia berjasa untuk peluasan hingga Andalusia. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz, dan yang terakhir Hisyam bin Abdul Malik. Dia adalah khalifah penyeimbang sebelumnya dan berkuasa selama 20 tahun. Selanjutnya, setelah khalifah atau pemimpin dari Bani Umayyah, selanjutnya adalah kemajuan. Pada masa dinasti Bani Umayyah, banyak perkembangan dan kemajuan yang terjadi di semua bidang kehidupan. Perkembangan tersebut mempengaruhi terhadap perkembangan peradaban dan kebudayaan Islam. Dan peranan khalifah pun memiliki kontribusi yang besar dalam kemajuan Islam. Beberapa langkah pengembangan kebudayaan yang dilakukan oleh para khalifah Bani Umayyah antara lain: 1. Administrasi pemerintahan meliputi perubahan sistem pemerintahan, lembaga negara, bahasa resmi, administrasi pemerintah. Yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan meliputi panti sosial, penyandang cacat, Arab dan Mawali, perundang-undangan, pembangunan infrastruktur. Yang ketiga adalah bidang seni budaya meliputi bahasa Arab, mata uang, gedung dan pabrik industri, irigasi pertanian, pusat ilmu, dan adab pembukuan negara. Yang keempat, bidang ekonomi meliputi sumber pendapatan dan pengeluaran pemerintah, mata uang, organisasi keuangan. Yang kelima, pendidikan meliputi kitab, masjid, arabisasi, dan baitul hikmah. Yang terakhir, bidang politik dan militer meliputi lembaga keuangan, lembaga tata usaha, lembaga kehakiman, dan ketentraman. Untuk selanjutnya, Bani Umayyah ini runtuh pada pemimpinan Khalifah Marwan II yang tewas pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, dan sekaligus menjadi tanda runtuhnya dinasti Umayyah dan berdirinya dinasti selanjutnya, yaitu dinasti Abbasiyah yang akan kita bahas berikut ini. Oke, seperti yang saya sebutkan tadi, selanjutnya adalah sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Tadi kan sudah Bani Umayyah, sekarang kita ke Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah dinisbatkan kepada Al-Abbas, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Saffah dan sekaligus sebagai khalifah pertama dinasti Abbasiyah ini. Dinasti Abbasiyah ini berkuasa kurang lebih selama 5 abad, lebih lama dari Bani Umayyah tadi, yaitu berdiri mulai tahun 136 atau sampai 656 Hijriah
atau 750 sampai 1258 Masehi, dan juga memiliki 37 khalifah. Muhammad bin Ali, seorang pemimpin propaganda, tidak menonjolkan nama Bani Abbasiyah, melainkan menggunakan nama Bani Hashim untuk menghindari perpecahan dengan kelompok Syiah. Akhirnya dinasti yang berkuasa selama kurang lebih 90 tahun tadi, yaitu Bani Umayyah, mengalami kekalahan total dalam pertempuran Khalifah Marwan II bersama 12.000 tentaranya yang berusaha mempertahankan dinastinya dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Zabhulu, yang berhasil dikalahkan oleh gerakan kelompok Bani Hashim di bawah komando Abdul Abbas As-Saffah dan Abu Muslim Al-Khurasani. Dan akhirnya, yang seperti saya sebutkan tadi, Khalifah Marwan II akhirnya tewas terbunuh dan meninggal dunia pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, dan sekaligus menjadi akhir dari Bani Umayyah dan merupakan awal dari Bani Abbasiyah. Setelah sedikit sejarah tadi dari Bani Abbasiyah, ini adalah beberapa khalifah yang memimpin pada Bani Abbasiyah. Pemerintahan Bani Abbasiyah memerintah kurang lebih 5,5 abad yang mempunyai 37 orang khalifah. Dan adapun khalifah yang terkenal pada dinasti Abbasiyah yaitu yang pertama Abdullah bin Muhammad atau Abu Abbas As-Saffah, khalifah pertama dan mendapat julukan tumpah darah, anak dari pendiri dinasti Abbasiyah. Yang kedua Abu Ja'far Al-Mansur, saudara khalifah pertama, penyuka ilmu pengetahuan, perintis peradaban dan Baitul Hikmah. Yang ketiga Harun Ar-Rasyid, khalifah masyhur dan penyuka ilmu, membangun Baitul Hikmah sampai hampir selesai. Yang keempat Khalifah Al-Ma'mun atau masa keemasan, bersama ayahnya seluruh ilmu pengetahuan dan agama maju. Baitul Hikmah lebih dikembangkan lagi dan mendirikan Rizmiyah, majelis. Yang kelima Al-Mutawakil, masa keemasan terakhir, akhir babak pertama dinasti Abbasiyah. Menurut para sejarah, dinasti Abbasiyah ini terdiri dari empat masa, yaitu yang pertama masa Abbasiyah 1, masa Abbasiyah 2, masa Abbasiyah 3, dan masa keruntuhan yang terakhir masa Abbasiyah 4, yaitu ketika masuknya orang-orang Seljuk ke Baghdad pada tahun 447 Hijriah atau 1055 Masehi, sampai jatuhnya kota Baghdad ke tangan bangsa Mongol di bawah pimpinan Hulagukan pada tahun 652 Hijriah atau 1258 Masehi, disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Jadi pada peruntuhan dinasti Abbasiyah ini berada pada masa Abbasiyah keempat, karena ada pemberontakan, juga ada khalifah atau pimpinan yang sudah tidak sesuai. Itu seperti itu. Yang selanjutnya adalah tadi kan pasti ada masa kejayaannya. Itu masa kejayaannya adalah lembaga pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditentukan oleh perkembangan bahasa Arab. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid berada pada tingkat yang lebih tinggi peradabannya dan lebih besar kekuasaannya. Baghdad sebagai ibu kota Abbasiyah tidak ada tandingannya waktu itu, atau tidak ada yang bisa menandinginya pada waktu itu. Sejak awal berdirinya kota Baghdad ini sudah menjadi pusat peradaban dan
kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam, di antaranya bidang agama, fikih, tafsir, hadis, ilmu alam, dan ilmu bahasa. Bidang umum yaitu filsafat, logika, metafisika, matematika, ilmu alam, geometri, aritmatika, astronomi, kedokteran, kimia, sejarah, dan sastra. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan sejarah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ya, semoga sedikit banyak ada manfaatnya bagi kita, khususnya untuk menambah wawasan kita tentang sejarah ilmu ini, sejarah peradaban Islam ini. Ya, semoga saja sedikit video saya ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.